Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudara peserta kuliah malam Jumat yang saya hormati, oleh karena sebagaimana kita ketahui bersama, walaupun kemudian ternyata disebabkan karena kesibukan kita, apa yang kita sudah ketahui sering terlupa dan terlalaikan, padahal justru merupakan tugas dan amanah yang secara khusus tidak dititip dan tidak diserahkan kepada makhluk yang lain. Sepenuhnya dan seluruhnya merupakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia di muka bumi ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang justru kita dibikin begini ini, dibekali dengan berbagai macam potensi dan fasilitas serta kemampuan, adalah karena agama yang merupakan amanah, yang merupakan tugas dan tanggung jawab kita. Pada malam ini barangkali ada baiknya kita pertajam kembali, justru pada saat-saat terasa di sekitar kita Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mulai mengundang kita untuk berpikir lebih serius terhadap beberapa isyarat-isyarat alamiah yang kalau kita tidak tanggap, kehancuran kehidupan dunia ini merupakan dosa besar kita sebagai orang yang sadar kalau ini adalah tugas dan tanggung jawab kita. Kita semua juga sudah pada mendengar barangkali peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar negeri, di Jepang, di Yunani. Banyaknya orang meninggal karena suhu panas yang begitu menyengat. Ya mungkin memang kita bisa berkata ini adalah akibat daripada kerusakan lingkungan, terlalu banyaknya pohon-pohon yang ditebang sehingga sinar matahari begitu tajam menyengat, sebab sudah tidak terhalang lagi oleh pepohonan dan perubahan struktur alam ini menciptakan kondisi-kondisi yang sudah tidak menolong. Itu yang dari segi fisik. Tapi dari segi non fisik, kehidupan manusia lebih parah lagi. Barangkali memang bapak dan saudara kita akan berkata, peduli setan dengan itu semua. Problema pribadi kita saja ini tak kunjung-kunjung teratasi. Dengan jaminan bahwa bapak-bapak dan saudara-saudara punya keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disinilah bahasa keyakinan ini perlu kita manfaatkan. Selama ini memang kita barangkali agak keliru di dalam kehidupan kita. Kita dengan tidak sadar agak angku, agak pongah, agak sombong, agak takabur mengandalkan kemampuan pribadi kita, mengandalkan potensi yang kita miliki secara individu, disebabkan oleh karena pendidikan kita yang agak tinggi, jabatan kita agak baik, posisi kita agak menolong, kesehatan kita agak utuh, atau kita kebetulan berada dalam lingkungan keluarga yang agak
berada di garis menengah, sehingga pernah berdetak di dalam hati kita bahwa kita mampu mengurus diri, kita mampu mengurus istri kita, mengurus anak kita, dan kita mampu memecahkan problema kita. Walaupun kemudian ternyata dalam pengalaman hidup kita banyak sekali problema-problema yang tidak teratasi. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menawarkan satu resep, bahwa in tansurullaha yansurukum. Ini rumus, ini aksioma, ini informasi yang sangat bermutu untuk kita camkan selalu. Dan ini wahyu, ini Quran. Ini langsung disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bukan untuk menjadi nyanyian, bukan untuk menjadi sekedar wirid, bukan sekedar untuk merasakan dan mengharapkan nilai mujizat yang ada di balik ungkapan itu. Perlu kita ketahui bahwa wahyu ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membimbing kita, untuk menjadi petunjuk kita. Jadi kalau ada ungkapan-ungkapan begini, mari kita sergap dengan penuh keyakinan. Kita terkam dengan penuh kesigapan bahwa informasi ini memang kita perlukan, memang sangat kita perlukan. In tansurullaha yansurukum. Manakala kita membantu Allah dalam pengertian membantu dan memenuhi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agamanya ini, Islam ini, yang suruhku, itu pasti juga Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita. Walaupun memang tidak sesederhana itu, sebab di beberapa kenyataan kita tidak bisa sangkal bahwa banyak orang juga yang kelihatan sibuk mengurus agama, tapi hidupnya tersiok-siok dalam pengertian dari segala sudut, dari segala sisi. Anak keturunannya juga berantakan, rumah tangganya juga berantakan, agamanya juga sendiri kelihatan berantakan. Sebab untuk in tansurullah ini jelas tidak sekedar sibuk, tapi harga dasar yang justru dituntut paling esensial untuk sahnya in tansurullah ini adalah nawaitu kita, niat kita, sikap mental kita. Itu harga dasar. Sehingga dengan tajam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, bahwa harga setiap amal itu akan diukur dari nawaitunya, bukan kepada jumlah sumbangan yang dia berikan, bukan kepada voltase kesibukan yang dia perlihatkan, bukan kepada jumlah keterlibatan yang dia lakukan, tapi harga amal akan diukur dari nawaitu, dari niat. Nawaitu ini tidak akan ada orang lain yang bisa tahu dan sulit diukur oleh orang lain. Yang tahu cuma yang bersangkutan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak mungkin berlaga dan tidak bisa berbuat mengada-ngada, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul memonitoring ini, sebab harga amal kita akan diukur dari sana. Nawaitu kita, Bapak dan saudara-saudara, dalam kondisi-kondisi tertentu sibuk mengurus agama, punya motivasi yang kadang-kadang memang cukup merangsang. Tidak bisa disangkal ada faktor-faktor interest yang cukup menggiurkan, mengiringi kesibukan dan keterlibatan kita di dalam menangani urusan agama ini. Banyak orang juga kepingin menjadi panitia masjid asal dia bendahara, sebab sekali-sekali uang itu bisa dia kembangkan tanpa setahu ketua. Kalau tidak bisa diatur, dia letakkan jabatan kemudian hilang. Dan biasanya panitia masjid lain ya pasrah saja. Faktor nawaitu, Bapak dan saudara-saudara, orang pergi dakwah, orang pergi ceramah, tidak mudah itu bahwa ini adalah in tansurullah. Sebab ini sekali lagi tidak bisa dibuat-buat, tidak bisa kita mengada-ngada, tidak bisa berlaga. Dia akan berdetak dengan detakan yang asli. Nawaitu saya, niat saya, apa betul ini in tansurullah, atau sekedar mengisi kekosongan, atau turut sibuk, atau kamuflase, atau malah mungkin memang ada interest-interest lain.
Nah Bapak dan saudara-saudara, kita tidak tahu, memang kita tidak tahu persis bagaimana wujud roh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita itu. Kita juga tidak bisa tahu persis bagaimana cara kerjanya roh itu. Tapi yang jelas nawaitu ini bukan kerja fisik. Nawaitu bukan kerja fisik. Dia merupakan aktivitas daripada sang rohani. Jadi kalau memang rohani ini detakannya sama dengan program Allah mengadakan kita, mengeksistensikan kita, keberadaan kita adalah seluruhnya dan sepenuhnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita ada, yang membuat kita wujud, maka wujudlah kita dengan satu program. Allah tidak membuat kita ini dengan sembrono dan sembarangan. Allah tidak menciptakan kita ini secara otomatis. Memang ada program Tuhan. Tidak cuma-cuma kita dibuat sedemikian rupa mampu menaklukkan ini alam, mampu menguasai ini alam. Kita mampu mengendalikan udara, mampu menjinakkan api, mampu mengendalikan air, mampu menjinakkan binatang buas. Karena memang kita adalah khalifatullah di muka bumi ini. Tentu tidak cuma-cuma, memang ada program Tuhan. Dan potensi yang paling besar di dalam diri kita adalah roh itu. Manakala nawaitu sudah cocok, detakan kita, detakan rohania kita ini sudah sejalan dengan diktum bisloid pengangkatan kita ini ditandatangani langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sejalan, sudah sejalin, sudah sama. Maaf Bapak dan saudara-saudara, tidak ada lagi problem. Di sanalah kita akan menemukan satu kepuasan yang luar biasa, satu kenikmatan yang luar biasa yang mungkin orang lain akan mencap kita gila. Bukan berarti kita tidak punya tuntutan apa-apa lagi, bukan tidak ada keinginan lagi, tapi itu saja rasanya sudah satu kebahagiaan. Rohani sudah puas, tidak ada benturan lagi Bapak dan saudara-saudara. Tidak ada lagi kerja yang lebih mengasyikkan, yang lebih menyenangkan selain daripada melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab sudah di setel Morse grup rohani kita memang ke sana jalannya. Manakala tidak ke sana jalannya, akan dirasakan ada ganjalan-ganjalan, hambatan-hambatan yang justru menciptakan keresahan-keresahan. Dan itu akan berakibat dengan problema rumah tangga, problema lingkungan, problema segala macam. Nah, semoga ini merupakan satu poin yang sangat mendesak untuk kita rampungkan dan selesaikan. Nawaitu Bapak dan saudara, kita perbaiki niat kita, kita perbaiki nawaitu kita. Kalau ini sudah betul, kalau ini sudah beres, kalau ini sudah sejalan dengan program Allah Subhanahu wa taala, niat kita persis dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita memanfaatkan jaringan-jaringan yang memang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala antara roh kita dengan Allah Subhanahu wa taala lewat instalasi-instalasi yang memang sudah tersedia begitu banyak. Saya ulang sekali lagi, instalasi yang menghubungkan antara rohani kita dengan Allah cukup banyak disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bimbingan-bimbingan teknis pemanfaatan instalasi itu. Nah, kalau memang nawaitu kita yang sudah benar, kita sudah mulai mengurus ini agama dan betul-betul mau melihat ini agama jalan, mau melihat ini agama tegak, mau melihat agama ini dominan di dalam kehidupan umat manusia sedunia ini, bukan juga kita akan berkata bahwa otomatis segalanya akan beres, tetapi perasaan kita beres. Apa yang dianggap orang sebagai problema bagi kita bukan lagi satu problema. Orang problema besar itu kalau tidak punya kulkas di rumah, tapi bagi orang yang berjuang di jalan Allah itu bukan masalah. Betul-betul bukan masalah. Ini bukan dibikin-bikin. Ada orang sudah merupakan satu pukulan dan luar biasa malunya. 1 bulan bisa berkali dengan istrinya kalau di rumah tidak ada kursi. Tidak usah tidak ada kursi. Kursinya yang sudah bertahun-tahun tidak terganti-ganti, itu problema besar baginya. Bisa kelahi itu gara-gara menjelang lebaran. Karpet di ruang tamu tidak tertukar, jendela tidak terganti, kursi tidak terrehab. Itu betul-betul bagi orang itu satu problem.
Tapi orang yang memperjuangkan agama, orang yang sudah aktif intan surullah, itu sama sekali bukan problem. Betul-betul bukan problem. Tapi jangan juga timbul kesan kalau begitu apa umat Islam atau mujahid atau pejuang atau orang yang membantu agama Allah hidupnya akan murad-marid, sembrono, rumahnya kotor, hidupnya tidak menggiurkan. Tidak. Justru karena tidak problem yang suruhkum, Allah akan turut bekerja aktif sebagai kompensasi wujud daripada janjinya intan surullah yang suruhkum. Cukup banyak bukti Bapak dan saudara-saudara, cukup banyak bukti. Barangkali cukup bijaksana untuk kita tidak harus menyebut nama. Tapi bagi Bapak dan saudara-saudara yang mau lihat bukti, silahkan buka mata. Tidak jauh berjalan, tidak lama mencari, fakta demi fakta kita akan temukan bahwa apa yang bagi orang satu problema, bagi orang yang intan surullah bukan problema. Semua akan teratasi dengan sendirinya. Problema kita bagi pejuang itu ya kalau kita sudah berjarak dengan Tuhan, barulah kita rasakan sebagai problema. Memang kita rasakan betul-betul satu kerugian kalau tidak bangun salat lain, dan itu memang menjadi sumber keresahan. Kayak apa ini? Kalau kehilangan uang 100.000 mungkin juga akan terasa sebagai satu kerugian, tapi cepat selesai. Kalau uang ada 100.000 memang ada masalah, kita mau beli ini mau beli itu, tapi kalau tidak ada, tidak usah beli, selesai masalah Bapak dan saudara. Sederhana sekali. Pada waktu ada uang 1 juta, macam-macam problema, sebab Vespa yang kita mau beli harganya 1,5 juta. Sedan yang kita mau beli harganya 15 juta, tambah besar problema. Tapi begitu hilang uang 1 juta, habis problem, tidak usah beli Vespa, jalan kaki saja. Merupakan satu rekreasi, merupakan satu olahraga. Tadinya kan juga memang tidak ada. Ya begitu rumus sederhananya Bapak dan saudara-saudara. Tapi kalau mulai berjarak dengan Allah, tidak salat lain, baca Quran kok tidak mengasihkan ini. Sebab siapa sih yang tidak punya pengalaman? Kalau kita baca Quran memang enak itu. Kadang baca Quran malasnya juga tidak ketulungan, baru buka sudah ngantuk. Baca 1 ayat kok rasanya berat betul, tapi kadang baca 5 lembar, 1 juz, asyik. Nah justru pada waktu ada timbul rasa malas, itu merupakan keresahan rohani. Kita rasakan ada kemiskinan, ada yang hilang di dalam diri kita. Nah Bapak dan saudara-saudara, semoga dengan nawaitu yang baik menyisihkan waktu dalam 1 minggu 1 hari setiap hari Minggu ini, bagi yang sudah terlibat, betul-betul dengan niat untuk li'ila'i kalimatillah yang ulia, memang melihat ini agama tegak. Kenapa? Sebab kita punya keyakinan kalau agama ini sampai tidak tegak, dunia ini hancur Pak, dunia akan hancur. Semua orang ini mau perang, semua orang mau perang. Belum lagi problema yang terus-menerus bertambah. Hawa udara sekarang tambah panas. Di daerah-daerah seperti di Jepang itu sungai penuh dengan orang berenang, air mancur penuh dengan air terjun, orang penuh di situ menunggu untuk mendapatkan dingin. Kenapa demikian? Isyarat alamiah dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan ini kalau agama masih sempat kita bangun. Sebagaimana juga sudah sering kita kemukakan, jangan kita harapkan pemerintah sudah sibuk membuat jalan raya, sudah sibuk membuat perumnas, sudah sibuk rakorban, rakerdal, apa segala macam Bapak dan saudara, sudah sibuk dengan pekerjaan rutin. Mana uang kurang, proyek banyak, koruptornya juga tambah banyak, malingnya juga tambah banyak. Belum lagi problema pendidikan, problema politik, problema sosial, problema budaya. Agama ini, sebagaimana kita ketahui bahwa departemen yang paling kurang anggarannya sekedar tidak mati, departemen agama. Itu pernah saya usulkan, dibubarkan saja departemen agama ini daripada anggaran tidak cukup. Lebih diswastakan itu departemen agama. Jadi uang untuk menggaji pegawai departemen agama itu dapat digunakan untuk sepenuhnya mendukung ini proyek-proyek keagamaan. Nah Bapak dan saudara, kalau pemerintah diharapkan membangun agama ini dengan anggaran cuma sekian, tidak dijamin mutuh intan surullahnya itu Bapak dan saudara-saudara. Lantas kita akan berkata biar aja. Nah
Bukan sederhana itu kata-kata biar saja. Sebab dosa kita sebagai khalifah, kalau sampai kita punya andil di dalam upaya menegakkan agama tidak memadai, itu dosa besar sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Tidak sederhana itu Bapak dan saudara, fasilitas, kondisi, kemampuan. Kita ini kan serba hebat ini ceritanya ini. Kita mampu terbang sebagaimana burung padahal kita tidak punya sayap. Kita mampu berenang malah menyelam sebagaimana ikan. Kita mampu menciptakan apa yang bapak-bapak sudah saksikan sekarang. Kenapa ini kemampuan-kemampuan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan ini betul-betul kemampuan gratis. Kemampuan gratis. Sebab suruhlah makhluk lain kasihan sekolah. Seperti kera. Suruhlah dia masuk di fakultas, di perguruan tinggi bertahun-tahun. Hakikat keraknya tidak akan hilang Bapak dan saudara. Kalau dia pakai jas, pakai dasi, malah tambah geli kita, malah tambah lucu, tambah jadi olok-olokan. Belum lagi kalau dia disuruh belajar matematika, kerak disuruh belajar matematika. Apa bukan gurunya lebih kerak? Apalagi kalau burung-burung, hewan, tidak bisa seperti kita. Manusia ini memoles-moles dirinya, dia sejelek-jeleknya dia akan berubah, kelihatan agak cantik. Apalagi sekarang ada operasi plastik, operasi penipuan. Kenapa ini? Kenapa segala kemampuan ini diberikan kepada kita? Sebab memang kita punya tugas. Tidak mungkin Allah memberikan ini kemampuan kalau hanya sekedar untuk makan, kawin dan tidur. Tidak mungkin. Agama ini memang memerlukan potensi untuk menegakkannya. Memang memerlukan potensi, memerlukan dukungan kekuatan untuk tegaknya ini agama. Sepanjang sejarah kita lihat itu pengorbanan terus dituntut dalam upaya menegakkan agama, Pak. Memang diperlukan pengorbanan, diperlukan kerja keras. Nah, alhamdulillah, semoga dapat disadari dan dicamkan baik-baik bahwa keberadaan kita di pesantren Hidayatullah ini sebagai lembaga perjuangan, marilah kita terlibat di pesantren ini sebagai pejuang, sebagai mujahid, dalam rangka menegakkan ini agama, bukan dalam rangka apa-apa, dalam rangka menegakkan agama. Sama sekali itu harus dihilangkan. Tidak ada interest untuk kaya, apalagi untuk ikut berkuasa, tidak ada. Kita hanya mau melihat agama tegak, agama jalan, agama dominan di dalam kehidupan kita. Sebab di samping itu memang kewajiban kita sebagai persyaratan untuk selamat kelak nanti di akhirat dan juga selamat di dunia. Juga supaya alam ini, kehidupan ini tenteram hanya dengan agama. Syukurlah Bapak dan saudara-saudara, lewat pengalaman walaupun buat sementara kelihatannya hanya 1 hari di dalam 1 minggu, kita sudah sisihkan waktu sepenuhnya untuk agama. Semoga kita rasakan itu intan surullah yang suruhku. Sekurang-kurangnya problema kita itu berkurang. Kemarin kan macam-macam problema kita karena tuntutan nafsu. Nafsu menggiring kita, menjebak kita untuk menyusung daftar keinginan. 50 juz tidak selesai itu daftar keinginan kita. 50 jilid. Apalagi kalau sudah berunding dengan istri lebih banyak lagi keinginannya. Dia mau jalan-jalan ke Wina, ke Swiss, ke Tokyo. Dia juga mau mampir di salon kecantikan di Singapura. Dia juga mau mandi-mandi di New York. Dia juga mau singgah di Hawaii. Itu keinginan. Kalau istri dituruti kemauannya, 7 kali kita mati tidak selesai Bapak dan saudara-saudara. Kalau kita sudah terlibat intan surullah, ada kepuasan-kepuasan tertentu yang kita sudah nikmati, daftar keinginan ini akan berkurang. Ternyata kita sadar bahwa keinginan-keinginan ini bukan keinginan yang menggembirakan, bukan keinginan yang membahagiakan, bukan hal-hal yang merupakan jaminan bahwa kalau ini terpenuhi maka senanglah kita. Ini malah petaka. Itu tiba-tiba ada kesadaran begitu, berubah itu daftar keinginan kita. Tiba-tiba daftar keinginan kita mau salat lain tiap malam yang khusyuk, mau bersedekah membantu orang lain yang ikhlas, mau terlibat lebih banyak lagi dalam mengurus agama. Tiba-tiba itu keinginan kita, mau menyantuni rakyat dalam jumlah lebih banyak. Dan keinginan ini tidak memerlukan biaya terlalu besar.
tidak memerlukan biaya terlalu besar. Anak yatim kalau mau makan kan dia tidak minta sate. Anak yatim sinting itu bapak dan saudara, kalau mau diberi makan bilang saya tidak mau, sebagai anak yatim harus sate. Mana ada anak yatim begitu kasihan. Diberi nasi saja dengan lombok puas dia, kalau lapar dia makan betul itu dan senang. Itu tidak memerlukan biaya banyak. Untuk salat lain kan tidak memerlukan, tidak harus naik sedang untuk pergi salat lain, tidak harus pakai kipas angin, tidak harus ada AC, tidak harus siapkan roti bakar 5 panci, tidak harus beli karcis, tidak harus antri beli tiket Kambuna untuk salat lain. Caranya ya gerak saja, pergi berwudu kemudian berdiri, pakai bajulah 1 lembar bapak dan saudara, menurut tuntunan. Tidak minta biaya banyak, kesulitan kita berkurang. Dan saya ingin bertaruh, bapak-bapak yang sudah rasakan, kita ingin bertaruh kepuasan rohani kita kalau selesai salat lain. Tolong tanya orang yang belum terlibat di sini, apa yang pernah dia rasakan paling nikmat di dalam hidupnya? Apa yang pernah dia rasakan paling nikmat di dalam hidupnya? Kemudian kita bertarung dan bertaruh. Mana kira-kira yang paling nikmat? Kepuasan kita kalau selesai lalai dan kepuasan dia kalau selesai menjudi. Menang dia, menang. Oke lah, menang. Kita tanya sejauh mana kepuasan Anda dibandingkan dengan kita? Atau dia selesai cuti ke Singapura, tempat tinggal di hotel yang paling tinggi di sana dengan istrinya dan anaknya, kemudian disuruh bayar 10 juta, pulang ke Indonesia melotot matanya sebab habis uangnya. Tanya kepuasannya kalau tidak menyesal. Atau pernah singgah di warung yang paling mahal bapak dan saudara, sampai pada waktu makan karena ususnya sudah penuh disinggahkan di kerongkongan, sebagian dititip. Sebab sayang kalau tidak dihabiskan, dibungkus. Tanyalah kepuasannya, tanya kepuasannya. Jauh beda bapak, jauh beda dengan kepuasan kalau kita selesai salat lain mantap dan khusyuk. Kepuasan di sana luar biasa. Seolah-olah kita berkata, ya Allah, kalau memang aku harus mati, lebih baik sekarang. Dan andai kata malakul maut datang naik ojek, kita akan jemput dia, selamat datang malakul maut. Memang saya sudah siap itu. Sebab ada perasaan bahwa ada jaminan lolos, kita ini lolos. Sebab pertarungan yang paling sengit tadi malam berhasil kita lewati. Setan betul-betul kita KO. Jadi ada kesediaan dalam kondisi begini, dalam kondisi sebagai pemenang. Kalau datang malakul maut naik ojek menjemput kita, memang kita sudah siap. Tapi orang yang tidak begini, tanyalah dia puasa apa? Habis kawin baru lagi umpamanya, melanggar undang-undang perkawinan dan tidak setahu istrinya, kalau tidak tegang, tidak cemas, ketakutan apa segala macam, puasa saat kemudian ketakutan. Habis salah lain mana pernah kita ketakutan? Jangan-jangan diketahui. Kata siapa? Nanti diketahui ketua RT. Apa hubungannya ketua RT dengan salah? Mana ada ketua RT mau pusing? Mana yang mau pusing? Dan andai kata ada yang mengusut, bilang apa kegiatanmu tadi malam? Sebelum selesai pertanyaan kita sudah salat lain. Mantap. Sudah, tidak saya teruskan. Enak. Sebab ada rasa asyik bapak dan saudara-saudara, bercampur rasa bangga, belum rasa puas atas kemenangan kita kepada setan. Ini mahal, ini mahal. Ada perasaan puas dan ada perasaan nikmat. Ini salah satu contoh. Belum kalau kita sudah habis berdakwah, berceramah di pedesaan yang betul-betul karena ikhlas, orang tiba-tiba menangis, kemudian salat gara-gara kita, itu kepuasan tersendiri yang luar biasa nikmatnya bapak dan saudara-saudara. Itu langsung. Belum lagi akibatnya besok lusa kepada istri kita, kepada anak kita. Nah kalau istri anak kita juga sudah bisa digiring, berubah kondisi, berubah posisi, sebagai pengejar benda kemudian menjadi pengejar ridha Allah, ikut terlibat langsung intan sururah. Setiap suami mau pergi dakwah jauh lah, istri menitip, tolong ini saya punya uang sendiri, hak saya, milik saya, 1.000 rupiah, serahkan kepada orang di desa, sumbangkan di masjid yang bapak kunjungi. Sebab jangan dikira bahwa sumbangan bapak itu juga sudah masuk sumbangan istri. Tidak, dipisah nanti di akhirat itu bapak dan saudara.
Bahwa istri saya, Pak, catat juga saudara juga di situ. Berapa persen? Nggak bagi 2 saja. Nggak bisa begitu, Bapak dan saudara-saudara. Nggak bisa begitu. Kalau istri kita sudah merasa terpanggil juga untuk terlibat intan surullah, banyak sudah kebahagiaan di rumah itu, banyak kebahagiaan. Banyak orang ini sinting hanya gara-gara mau memugar rumahnya menjadi 3 tingkat, mau mengganti karpet menjelang lebaran, mau mengganti kursinya yang model internasional, potongan terakhir, yang tidak pakai kaki di tempat duduk melulu. Dia kepingin itu, Bapak dan saudara-saudara. Ada kursi yang multifungsi, bisa dipakai baring, bisa dipakai kayak kendaraan, bisa juga dipakai duduk, bisa juga jadi meja. Kadang-kadang yang aneh-aneh itu yang menjadi tuntutan, yang dipikir sampai tengah malam. Subuh itu lagi didiskusikan, kapan Kak kita beli? Besok, kapan lagi Pak? Sudah hampir habis. Tidak pernah itu dia tanya bahwa kok akhir-akhir ini kita tidak salat lain. Tapi dia tanya, kapan kita ke Luki? Kan itu yang menjadi topik. Ini jangan dikira sederhana. Hidup kita ini akan kadang-kadang kehilangan arah. Jadi bukan cerita kosong itu, intan surullah yang sungguh. Kalau kita terlibat langsung sebagai mujahid, sebagai juan, sebagai jundullah, sebagai ansarullah, sebagai tentara Tuhan, menjadikan agama ini sebagai amanah, sebagai tugas dan tanggung jawab kita, banyak masalah kita selesai. Banyak, Bapak dan saudara-saudara. Sekurang-kurangnya hidup kita ini mulai terarah. Topik-topik hangat selalu menjadi headline di dalam lembaran keseharian kita, yaitu Anda mau mati, Anda mau mati. Itu tidak pernah lagi kita lupa. Ada orang kan lupa itu mau mati, yang selalu terasa dirinya kamu mau hidup terus. Mana mungkin. Sedangkan batu tidak hidup terus, padahal tidak punya nyawa, Bapak dan saudara. Apalagi kita, keserempet ojek saja itu bisa mati seketika. Ada orang ketungguk batu kecil saja mati, Bapak. Sementara makan mati, sementara main mati. Lupa. Kalau memang sudah demikian, menarik barangkali untuk kita selami kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail alaihissalam, yang sebentar lagi dalam beberapa hari ini kita akan selenggarakan upacara Idul Adha, diiringi dengan ibadah sunnah dengan kurban 4 hari berturut-turut. Bagaimana Nabiullah Ibrahim yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana fi Ibrahima uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Ibrahima uswatun hasanah. Sungguh adalah bagi kalian pada diri sejarah kehidupan Nabiullah Ibrahim itu contoh teladan. Sebagai seorang pejuang, sebagai seorang pemimpin, doa yang distressing Ibrahim dikala dia boleh berumur lanjut, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniailah saya pewaris-pewaris yang saleh. Banyak hal yang menarik di sini untuk kita petik sebagai pelajaran. Berbicara tentang perjuangan, Bapak dan saudara, berbicara tentang perjuangan, perlu ada yang dinamakan kader, pelanjut perjuangan itu. Dan ini adalah tugas pemimpin. Ada motto dalam kepemimpinan, ada motto di dalam perjuangan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sanggup dan mampu menyiapkan penggantinya. Ini tuntutan. Satu demi satu pemimpin kita pada pergi. Sejak 2-3 tahun yang lalu ini, sejak 2-3 tahun kemarin ini, Bapak dan saudara, satu demi satu pemimpin kita berangkat. Tentu masih segar kepergian Buya Hamka, kepergian Dr. Z Muttaqin, kepergian Tengku Daud Baureuh, dan terakhir kepergian Burhanuddin Harahap. Satu demi satu pemimpin-pemimpin kita yang pergi. Kita kemudian bertanya, dan itu adalah satu kenyataan,
Mana penggantinya? Mana pelanjutnya? Tidak mudah kita menemukan Hamka kedua yang mampu menduduki posisi Hamka, yang mampu menduduki posisinya AZ Muttaqin, yang mampu menduduki posisinya Ayah Daud Baureu, Burhanuddin Harap. Ini adalah satu tantangan, ini adalah satu tuntutan. Kalau mau berbicara tentang kelanjutan perjuangan Bapak dan saudara-saudara, yang perlu mendapat perhatian serius adalah kader, pewaris perjuangan ini. Ini bukan sederhana. Bapak jangan kira dan jangan membayangkan bahwa anak Bapak yang sekarang ini rajin salat sudah cukup begitu. Yang sudah sering ke masjid sudah memadai. Dan sebentar lagi Bapak akan mati, akan meninggal dunia, mengakhiri masa bakti. Anak kita akan meneruskan. Situasi sekarang ini tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak sesederhana yang barangkali kita ketahui. Cukup berencana program untuk memurtakan anak-anak kita. Kalau ulama-ulama dan figur-figur kita ini pada pergi, siapa lagi yang menciptakan suasana yang dapat menyelamatkan anak kita? Yang merangsang kita sekarang ini, suasana yang merangsang sekarang anak-anak kita adalah hal-hal yang justru untuk merusak mereka. Dan ini adalah sekali lagi tanggung jawab kita semua, Pak. Itulah sebabnya saya berharap terus keberadaannya. Dan anak-anak kita dilibatkan. Anak-anak kita di SMP, di SMA dibawa, Pak. Sambil, sebab yang namanya kader itu tidak mudah, tidak gampang. Nabiullah Ibrahim, apa yang kurang pada diri Nabi Ibrahim? Tapi sampai umur 70 tahun dia cukup cemas. Dia tidak melihat siapa yang akan melanjutkan ini perjuangan. Bukan Nabi tidak menyelenggarakan kursus, bukan Nabi Ibrahim tidak membuat kegiatan. Memang tidak gampang. Sementara musuhnya adalah Namrud, raja di raja. Dapat dimaklumi kalau Nabi Ibrahim tidak berhasil barangkali menyiapkan kader. Sampai dia perlu meratap, meraung dalam bentuk doa, munajat. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniai saya ini anak keturunan, kader generasi pelanjut yang saleh, yang dapat menerima ini amanah. Sebab dosa baginya kalau sampai dia tidak bisa mempersiapkan tenaga yang bisa melanjutkan ini pekerjaan. Sebagai khalifah, sebagai pemimpin, itu dosa. Perlu barangkali Bapak dan saudara kita serius men-stressing dalam kaitan ini, betapa mahalnya itu kader, betapa mahalnya itu kader. Mungkin kita bertanya, kader itu yang kayak apa? Yang kayak Ismail itu, yang kalau disuruh diminta untuk jadi potong, enak aja mengatakan satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini ada perintah, kamu harus dipotong, silahkan kerjakan. Kalau memang itu perintah, engkau akan mendapatkan saya rela menerima pemotongan itu, penyembelihan itu. Itu kader Bapak dan saudara-saudara yang tidak tanya macam-macam. Kalau ditugaskan ke sini, ditugaskan ke sana, tunggu dulu, apa sudah dipikirkan baik-baik ini? Sudah. Apa sudah ditinjau dari segini? Sudah. Biayanya mana? Nabi Ismail mau disembelih tidak tanya macam-macam. Kalau memang itu perintah dari Tuhan, kalau memang ada perintah begitu itu, ya ayah, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapatkan saya rela menerima penyembelihan itu. Mungkin Bapak dan saudara-saudara kita bisa bertanya, apa kira-kira organisasi-organisasi Islam, apa kita sudah punya kader-kader yang bentuknya begini ini, yang terorganisir dengan baik? Saya tidak tahu banyak, tapi saya tidak cukup optimis dengan realita yang sering saya temukan di lapangan. Sebab sistem pembinaan kader di sana, kader ini harus diurus. Kita harus berusaha membuat kompensasi sampai dia mau menyerahkan nyawanya. Kita harus memperlakukan dia sedemikian rupa untuk dia tidak perlu memikirkan dirinya. Kita harus pikirkan dia, sebab setiap saat nyawanya kita perlukan dan dia harus berikan. Justru karena kita harus bayar dia punya nyawa. Nabi Ibrahim sendiri, walaupun saya tidak berkata gagal melahirkan kader,
Sampai umur 70 tahun dia cukup cemas. Siapa yang lanjutkan perjuangan ini? Untunglah dia sempat menggunakan senjata terakhir, senjata pemungkas, doa. Pada saat-saat di mana Nabi Ibrahim tidak bisa berbuat apa-apa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Karuniai saya Allah kader-kader pewaris, anak keturunan generasi pelanjut. Diberikanlah dia Ismail, kemudian menyusul Ishak, Yakub, semua jadi nabi, bapak dan saudara. Nabi Ibrahim boleh dikata kemudian berhasil menyiapkan tenaga kader. Sebutlah Ismail, Ishak, Yakub, semua jadi nabi, semua dikukuhkan oleh Allah menjadi nabi. Kesempatan yang baik bagi bapak dan saudara-saudara untuk terlibat mempersiapkan tenaga-tenaga seperti ini. Kondisi kita sekarang ini tidak menolong untuk memiliki kader-kader yang seperti ini, tidak menolong. Arus materi sekarang begitu deras dan begitu merangsang. Suasana kota ini tidak memungkinkan lahirnya manusia-manusia yang penuh integritas, penuh dedikasi. Sebab Nabi Ibrahim sebagai instruktur sekaligus sebagai kader yang ditugaskan menjalankan kader, sakit itu perjalanan hidupnya. Tidak pernah ada kader yang hebat lahir di tengah-tengah kenikmatan dan kesenangan. Kader itu umumnya di dalam derita lahirnya bapak dan saudara. Nabi yang diberikan gelar ulul azmi adalah 5 nabi yang paling banyak penderitaannya, Makin tinggi deritanya, makin tinggi kualitas kekaderannya, makin tabah dia memikul risiko. Tapi kalau tidak pernah susah, tidak pernah menderita, itu mental anak seperti mental kerupuk. Jangankan kena air, kena angin saya sudah peok kayak ayam ras bapak dan saudara, tidak tahu kelahi. Dibentak saja mati. Ini perlu anak-anak ini dilibatkan, bawa dia jauhlah, supaya dia tahu bahwa hidup ini tidak seenak yang dia duga dan tidak semudah yang dia inginkan. Hidup ini penuh dengan romantika, penuh tantangan, dan dia harus melihat keadaan di desa masih banyak masalah yang harus kita selesaikan. Dilibatkan dia berdoa, dilibatkan salat. Sebab Nabiullah Muhammad SAW sebagai kader hebat, pemimpin yang hebat, instruktur yang hebat, itu sengaja ditumbuhkan dia di desa dikala dia masih anak-anak. Semuanya adalah untuk mematangkan proses pengkaderan atas diri Nabi Muhammad. Dan doa Nabi Ibrahim yang kedua yang menarik, Rabbi ja'alni muqimas salah min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan saya orang-orang menegakkan salat bersama dengan anak keturunanku. Lagi-lagi salat menjadi sorotan tersendiri. Kader yang baik adalah kader yang bagus salatnya. Sekali lagi, salat bukan sekedar ibadah, tapi memang salat adalah satu gerak strategi. Salat adalah satu proses pematangan mental. Salat adalah satu sarana dan wahana pembentukan watak, pembentukan kepribadian, bukan sekedar ibadah dengan hasil kalkulasi pahala, tidak. Kalau ada orang suka kesusu-kesusu, kalau ada orang suka tegang, salat obatnya, salat alatnya untuk menciptakan stabilisasi di dalam diri kita. Di dalam ruku ada ucapan-ucapan tertentu yang harus diselesaikan, dan harus ada tumakninah. Dikala kita iktidal, ada ucapan yang harus diselesaikan dan harus tumakninah. Begitu dikala sujud, begitu dikala duduk dan terus sujud. 5 kali semalam ada pengendalian. Terasa itu di dalam salat ada pertarungan yang luar biasa. Omong kosong, maaf kalau kasar ucapan ini. Omong kosong kalau ada yang pernah salat tidak merasakan ada pertarungan yang luar biasa di dalam dirinya. Dikala kita salat, nafsu itu berontak, nafsu menciptakan arus tersendiri, dan di sana akan terjadi benturan dengan nawaitu, dengan iman kita. Kita pasti rasakan itu bapak dan saudara. Ada daya tarik yang berbeda dikala kita salat. Dikala kita sudah baca Fatihah, nafsu berkata, surah yang pendek-pendek saja, surah yang pendek-pendek saja. Ruku cepat. Iman kita berkata, enggak, saya mau nikmati enaknya salat. Saya mau resapi makna demi makna di dalam ayat-ayat demi ayat itu. Nafsu enggak menyerah, dia mengatakan ruku sudah. Kalau kita ruku, belum ruku betul, belum baca apa-apa, sudah bangkit. Bangkit sudah. Jangan dulu bos, jangan dulu.
Kalau bilang jangan dulu, jangan menyesal, jangan menyesal. Itu terus itu Bapak, terus. Sebab bagaimanapun lambatnya kita salah, sebenarnya tidak beberapa menit, hanya beberapa menit. Apa tidak aneh? Lambat pun kita salah hanya beberapa menit. Kok ada orang kalau lambat salah merasa lama sekali? Apanya yang lama? Apanya yang lama? Kalau diukur menurut nafsu memang lama. Tapi kalau diukur menurut ukuran sewajarnya, tidak apa-apa, terlalu singkat. Tidak ada orang salah sampai salah subuh atau salah duhur sampai 2 jam. Paling beberapa menit. Kenapa kadang terasa lama? Apa artinya itu? Dibandingkan dengan main gaplek, main domino, dibandingkan dengan duduk di warung, dibandingkan dengan olahraga, dibandingkan dengan melamun, itu yang lama, kadang berjam-jam. Apalagi kalau ngomong dengan pacar, dengan cewek, sering 3 jam, 4 jam, 5 jam, malah sampai malam, sambung subuh. Ini salah. Hanya beberapa menit ngeluh, lama betul. Apanya yang lama? Satu indikator, satu bukti. Memang ada pertarungan itu, Pak, ada pertarungan. Jadi latihan menundukkan nafsu di dalam salat. Itulah sebabnya salat sekali lagi bukan sekedar ibadah, bukan sekedar ibadah. Dia mempunyai dimensi-dimensi yang potensial lebih daripada sekedar dimensi ibadah. Nyaris nilai ibadahnya itu tenggelam di balik dimensi-dimensi dan nilai-nilai yang lebih potensial daripada sekedar ibadah. Di situ kita punya watak dibentuk, kepribadian dibentuk, nafsu terkendali di dalam salat. Belum lagi merasakan nikmatnya komunikasi dengan Allah sebagai upaya, sebagai sarana dan wahana menyadap dan menyedot kuah dan hawa dari Allah, nur rabbani, cahaya ilahi. Siapa sih yang tidak bisa itu? Kalau kita tidak, semua mesti merasakan. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal. Sujudlah sudah. Kalau ada yang coba berdiri angkat, apa lagi ini? Apalagi kalau salat sunat, mana mau bisa berhenti lama kalau tidak? Mana? Padahal hadis yang nyata-nyata rawahu muslim, Pak. Hadis sahih. Lamanya Nabi iktidal, tumakni dari kala iktidal sama dengan di kala sujud, yang hampir sama di kala berdiri. Yang tidak sama berdirinya saja, tapi hampir sama. Tapi kalau iktidal, ruku, sujud, duduk dan terus sujud sama. Jadi kalau kita sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, ditambah bacaan menurut hadis hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih, sebanyak mana milas samawati wa milal ardi wa milal ma syi'ta min syai'in ba'd. Apalagi sesudah itu ada ucapan yang paling pantas ucapkan oleh seorang hamba, wa qulna laka abdun, dan kebetulan kita ini adalah hamba. Ucapan apa itu? Allahumma la mani'a lima atata wa la mu'tiya lima manata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Barulah kita ruku, barulah kita sujud. Cukup lama waktu diminta dikala kita iktidal, Bapak dan saudara-saudara. Kalau kita selami itu nilai demi nilai yang ada di dalam salat. Kita lihat di dalam hadis, sekurang-kurangnya tasbih dikala ruku dan sujud 3 kali, sekurang-kurangnya itu. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli 3 kali, sekurang-kurangnya. Idealnya 10 kali, Bapak dan saudara-saudara. Sederhanalah sudah kalau 5 kali, 7 kali. Punya kita 1 kali, subhanallah, selesai, Bapak dan saudara. Subhanallah, sudah. Nah, dengan standar itu dikala kita tidak mau baca apa, dikala kita tidak baca apa, sami Allahu liman hamidah, sambil baca rabbana walakal hamd, Allahu akbar, sambung saja itu sambil gerak. Di mana sudah itu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih? Di mana sudah dibaca milas samawati wa milal ardi wa milal ma syi'ta min syai'in ba'd? Di mana dan kapan dibaca Allahumma la mani'a lima ata'ta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd? Ini harus dibaca dikala kita iktidal. Pantas Bapak dan saudara-saudara kalau Nabi Ibrahim berkata, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan kami ini sebagai kader, sebagai pejuang, orang-orang yang mendirikan salat. Sebab di dalam salat ada kekuatan, Bapak dan saudara-saudara. Di dalam salat ada potensi, di dalam salat ada kehebatan. Kenapa umat Islam begini nasibnya sekarang ini? Saya yakin salat kita yang tidak beres.
Yang pertama, nawaitu kita untuk berjuang, tidak beres Bapak dan saudara-saudara. Dan yang kedua, harga kader tidak pernah kita lihat sebagai sesuatu yang tinggi, yang mahal. Kita tidak pernah sibuk memikirkan generasi pelanjut ini. Dan yang ketiga, salat kita tidak pernah serius. Dan untuk ketiga pekerjaan ini Bapak dan saudara memang memerlukan pengorbanan. Memerlukan pengorbanan. Dan supaya pengorbanan ini selalu ada, disitulah urgensinya ada kader. Semoga Idul Kurban besok keterlibatan kita langsung dinama memeriahkan dan menyemarakkan suasana kurban dengan keterlibatan kita untuk turut berkurban, menyegarkan kembali perasaan untuk menjadi tantangan untuk kita jawab. Perlu niat kita segera diperbaiki bahwa kita berjuang semata-mata karena Allah. Dan yang kedua Bapak dan saudara-saudara, perlu kita melihat bahwa kadar ini mahal. Mari kita sisihkan uang dan dana fasilitas kita miliki. Dan yang ketiga, mari kita tingkatkan kualitas salat kita. Kita coba-coba usahakan itu bahwa ciri khas pejuang abad kini, dia mulai menikmati salat sebagai implementasi daripada pemahaman kita akan nilai doa Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salat. Jadikan saya orang yang mendirikan salat. Nabi Ibrahim tidak mengatakan jadikan saya orang memiliki bom nuklir ya Allah. Jadikan saya sebagai penguasa tertinggi. Jadikan saya sebagai panglima perang. Jadikan saya memiliki senjata. Jadikan saya sebagai orang kaya. Jadikan saya orang yang mendirikan salat ya Allah. Dan begitu juga anak keturunanku adalah orang-orang mendirikan salat. Sebab kalau salat kita sudah beres, kekuatan di tangan, potensi di tangan, kehebatan di tangan Bapak dan saudara. Sebagai penjabaran daripada intan surullaha yang surukum. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap waktu dan setiap kesempatan kita senantiasa dapat membuktikan diri dan menyatakan diri sebagai pejuang yang ikhlas karena Allah, dan senantiasa dapat menghargai mahalnya, pentingnya, urgensinya kader dan meningkatkan kualitas salat kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma aqsim lana min hasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannataka, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu warisa minna waj'al sarana ala man dalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa la tusallit alaina man la yarhamuna wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Amin 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 ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.